Prasetyo dengan membabi buta, hingga Prasetyo tergeletak lemas dan tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Prasetyo, seorang siswa SMK, anak pertama dari dua bersaudara yang berasal dari Desa Talang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Prasetyo tercatat sebagai siswa SMK jurusan otomotif di daerah Weskus, Kecamatan Kapahiang, Kabupaten Kapahiang. Karena jarak Prasetyo dari rumah ke sekolah cukup jauh, orang tua Prasetyo berinisiatif untuk menyewa kamar kos di dekat sekolahnya di daerah Weskus, Kecamatan Kapahiang, Kabupaten Kapahiang. Untuk sehari-hari ke sekolah, Prasetyo sudah terbiasa jalan kaki setiap harinya dari rumah kos menuju ke sekolahnya. Prasetyo sendiri diketahui sudah menyewa kamar kos ini selama dari dirinya bersekolah di SMK Weskus hingga kini dirinya berada di kelas 12. Dan selama itu juga para warga dan tetangga kos Prasetyo menuturkan kalau Prasetyo ini merupakan anak yang penurut dan tidak pernah membuat kegaduhan selama dirinya tinggal di kamar kos tersebut. Di hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, orang tua Prasetyo sudah sepakat akan menjenguk anaknya ini. Sekalian orang tua Prasetyo akan membayar biaya sewa kamar kos, juga membayar biaya pendidikan anaknya itu. Akan tetapi, kedua orang tua Prasetyo dikejutkan dengan kabar kalau anaknya sudah tergeletak tanpa nyawa, penuh luka tusukan di tubuh dan juga di kepalanya. Peristiwa ini terjadi ketika di hari Rabu, teman Prasetyo yang berinisial ZA menginap di kamar kos Prasetyo. ZA sendiri merupakan warga Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kahiang, Provinsi Bengkulu. Menurut tetangga kos korban, selama ZA menginap di kamar kos dari hari Rabu, tidak ada keributan di antara mereka. Hingga akhirnya pada hari Jumat dini hari, peristiwa itu terjadi. Kejadian bermula ketika Prasetyo membangunkan ZA pada jam 2 dini hari. Setelah dibangunkan, ZA pun mencuci mukanya dan duduk bersama Prasetyo di dalam kamar kosnya. Di saat mereka duduk bersama itu, Prasetyo membuka media sosial di ponselnya, dan Prasetyo mendapati foto ZA sedang bersama dengan ibunya. Ketika melihat foto itu, Prasetyo mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya terlontar dari mulutnya maupun dari mulut-mulut kita. Prasetyo berucap,
kayaknya enak nih bersetubuh dengan ibumu. Dan sontak karena tidak terima dengan ucapan Prasetyo, ZA langsung memukul Prasetyo seketika itu. Di saat Prasetyo terdesak, Prasetyo mengambil senjata tajam miliknya dan hendak menusuk pelaku ZA ini. Akan tetapi, karena kalah dalam berduel, senjata Prasetyo direbut oleh ZA. Dan seketika itu, ZA menusuk Prasetyo dengan membabi buta, hingga Prasetyo tergeletak lemas dan tak berdaya. Tetangga kos korban Prasetyo yang bernama Deng, berusia 38 tahun, sempat mendengar teriakan meminta tolong dari arah kamar Prasetyo. Dan ketika mendengar teriakan itu, Deng pun sempat memeriksa kamar Prasetyo. Dan ketika dilihat dari kaca jendela kos Prasetyo, Deng melihat adanya bercak darah di ruang depan kamar kos Prasetyo ini. Melihat itu, Deng langsung menelepon kepala desa untuk bersama memeriksa kondisi di dalam kamar kos Prasetyo tersebut. Setelah kepala desa dan warga masuk ke dalam kamar kos tersebut, Prasetyo sudah ditemukan dalam keadaan tergeletak bersimbah darah. Sedangkan pelaku ZA ditemukan tergeletak di dapur kamar kos tersebut. Seketika itu juga kepala desa menghubungi kepolisian, dan korban Prasetyo pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih mendalam. Dan dari kejadian ini, pelaku ZA terancam hukuman pidana penjara di atas 5 tahun. Wow, ini sebagai pengingat untuk kita dan untuk anak-anak kita, adik-adik kita, untuk selalu belajar menjaga ucapan kita. Bukan tentang kepada siapa kita harus berucap, tetapi kepada semua orang kita harus mengucapkan sesuatu yang lembut, sesuatu yang lemah lembut, sesuatu yang mendidik, yang tidak menyinggung. Lebih berhati-hatilah dalam bercanda. Jangan hanya karena kita merasa dia sahabat, sehingga kita seenaknya ngomong membabi buta tentang dirinya, keluarganya, maupun kerabatnya. Terima kasih, dan semoga kejadian ini menjadi contoh bagi kita dan adik-adik kita dan teman-teman kita semua. Silakan di-share, di-subscribe, dan di-like video ini. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.